Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di Komentari Kitty Kirana, ruang di mana kita akan membedah isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini, dan dapatkan analisis kebijakan publik lainnya. Hari ini saya mau mengajak teman-teman berpikir. Kita bicara soal harga, bukan harga saham, bukan harga kripto, tapi harga dari sebuah ego negara. Awal 2026 ini di Davos, Presiden Prabowo menandatangani komitmen 1 miliar US dollar atau sekitar 17 triliun rupiah untuk bergabung dengan Board of Peace yang digagas oleh Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Secara simbolik, ini pesan yang sangat jelas. Indonesia ingin duduk di meja elit dunia, ingin terlihat berpengaruh. 17 triliun rupiah itu bukan angka kecil. Secara kalkulasi ekonomi, itu setara dengan membangun 17.000 sekolah dasar berkualitas tinggi untuk Indonesia. Tapi di minggu yang sama, di Ngada, NTT, seorang anak berusia 10 tahun yang kita sebut YBS ditemukan gantung diri karena tidak punya pena. Ibu YBS tidak sanggup membeli alat tulis karena uang yang ada hanya cukup untuk bertahan hidup 1 hari lagi. Di titik ini kita harus berhenti bertanya kenapa anak itu begitu rapuh. Tapi pertanyaan yang benar adalah negara macam apa yang membiarkan ini terjadi? YBS bukan sekedar anak miskin, dia adalah produk akhir dari sistem kebijakan yang gagal. Bayangkan, di era digitalisasi dan artificial intelligence, keluarga YBS itu tidak masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) selama 11 tahun. Karena masalah domisili KTP, mereka ada secara fisik tapi dianggap gaib secara administratif. Inilah yang saya sebut sebagai digital apartheid. Mereka yang berpindah karena kemiskinan justru dihukum oleh sistem digital kita sendiri. Lalu, apa respon negara terhadap tragedi yang menyakitkan ini? Masuklah Menteri HAM, Natalius Pigai. Pernyataan beliau di media itu sungguh di luar nalar. Beliau menyebut ini adalah kelalaian Pemda, kelalaian RT RW, dan yang paling menyakitkan beliau menyalahkan masyarakat sekitar karena tidak peduli. Beliau seolah-olah bertanya, di mana tetangganya, di mana semangat gotong royongnya? Halo Pak Menteri, mari kita bicara soal tupoksi. Tugas Anda adalah memastikan hak azazi manusia terpenuhi. Bukan menjadi mandor moral bagi masyarakat miskin. Mengatakan tetangga harusnya peduli adalah bentuk gaslighting nasional. Anda sedang meromantisasi kemiskinan untuk menutupi ketidakmampuan birokrasi Anda. Gotong royong itu nilai luhur Indonesia. Tapi gotong royong itu bukan substitusi bagi jaminan sosial yang harusnya diberikan negara. Rakyat sudah membayar pajak, rakyat sudah memberikan mandat. Negara ada itu justru untuk mengisi celah ketika individu tidak lagi mampu. Konstitusi kita, pasal 34, bunyinya jelas. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, bukan dipelihara oleh kerelaan tetangga. Ketika seorang anak meninggal karena tidak sanggup beli pena, itu bukan tetangganya yang gagal. Itu Anda, Menteri Hak Asasi Manusia, yang gagal. Berani-beraninya Anda melempar tanggung jawab ke masyarakat kecil yang juga sedang berjuang bertahan hidup. Sementara kementerian Anda, Kementerian Hak Asasi Manusia, yang sudah memegang anggaran triliunan, tidak salah. Jika semua tragedi harus diselesaikan oleh kepedulian tetangga, lalu untuk apa kita punya Kementerian HAM? Untuk apa kita punya pemerintah pusat? Jadi komentator, hanya untuk jadi polisi moral. Tragisnya, jika kita bandingkan dengan angka di Davos, untuk urusan Board of Peace, negara tidak butuh tuh gotong royong. Negara bisa saja langsung mencairkan 17 triliun tanpa nanya, tanpa diskusi. Jika satu paket alat tulis lengkap seharga Rp200.000, maka 17 triliun itu bisa membiayai 85 juta anak sekolah. Itu lebih dari seluruh jumlah siswa di Indonesia. Pemerintah punya uangnya, pemerintah tidak punya nuraninya. Ternyata pemerintah kita lebih memilih membeli kursi di meja elit global daripada membelikan pena untuk anak di pelosok negeri. By the way, jika kamu masih peduli pada Indonesia, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini. Ini membuat saya berpikir, dalam psikologi, penderita narcissistic personality disorder atau NPD itu punya suatu ciri, grandiosity, obsesi pada kehebatan, dan juga lack of empathy, tidak punya empati. Sayangnya, ini adalah wajah negara kita sekarang. Terobsesi pada panggung global, grandiosity, tapi alergi mengakui kegagalan sistemik. Ketika ada masalah, pejabatnya malah shifting blame, menyalahkan orang lain, menyalahkan daerah, menyalahkan asing, bahkan menyalahkan rakyatnya sendiri karena kurang peduli. Seorang penderita NPD tidak akan pernah bilang, kami salah.
Mereka akan selalu mencari kambing hitam agar citra mereka tetap bersih di panggung luar. Tapi realitanya, di dalam rumah sendiri, anak-anaknya sekarat. Sebuah negara itu tidak diukur dari seberapa mahal iuran yang ia bayar di Davos. Negara diukur dari satu pertanyaan sederhana. Apakah anak paling miskin di sudut paling gelap negeri ini masih merasa hidupnya layak diperjuangkan? Berhentilah menyalahkan tetangga, berhentilah menyalahkan daerah. Pak Menteri, Pak Presiden, kedaulatan sejati itu tidak diukur di Davos, Swiss. Kedaulatan sejati diukur di gubuk-gubuk bambu di NTT.